Assalamualaikum, teman-teman, jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai salah satu buku yang termasuk New York Times bestseller, ditulis oleh Donald Miller. Judulnya adalah A Million Miles in a Thousand Years. Buku ini bercerita tentang bagaimana kita memandang hidup sebagai sebuah story. Ini ilustrasi yang diceritakan oleh Donald Miller dalam bukunya. Setiap orang, kata Donald Miller, tentu nih kalau misalnya kita pergi ke bioskop, kita nonton sinema, nonton film ya, kita mengharapkan film dengan story terbaik. Misalnya kita datang ke bioskop, kemudian kita menyaksikan seorang pekerja yang pengen membeli mobil, katakanlah Volvo, kemudian dia bekerja, kemudian dia gajian, dia beli mobil, kita tuh nggak akan tersentuh, kita nggak akan nangis, nggak akan haru pada saat dia nyetir mobil, starter mobilnya, ngebenerin wipernya misalnya. Karena itu cerita yang biasa-biasa aja, seorang pekerja pengen beli mobil, terus gajian, terus beli mobil. Tidak ada sesuatu yang greget di sana, nggak ada yang menarik. Ini cerita yang boring. Kita malah akan menuntut pembuat film itu, balikin dong duit gue. Ini ceritanya nih boring. Tetapi, kata Donald Miller, ironinya adalah seringkali kehidupan semua orang, kehidupan kita nih, bahkan kehidupannya si Miller sendiri, ini dia temukan bahwa hidupnya adalah sebuah hidup yang membosankan, yang boring. Awalnya, kenapa dia bisa berpikiran begitu? Karena dia adalah seorang penulis, dia menulis sebuah memoir yang waktu itu bestseller. Kemudian ada produser film dan timnya tertarik untuk memfilmkan kehidupan dia. Didatangi, pada awalnya dia menolak, tidak mau difilmkan. Akhirnya setelah didekati, ngobrol-ngobrol, okelah dia terima untuk difilmkan. Pada saat ingin difilmkan, mereka menulis skrip tentang cerita hidupnya Donald Miller ini. Baru si Donald Miller itu menyadari bahwa ternyata hidupnya itu tidak menarik sebagai sebuah story. Ini kok kurang greget ya. Jadi pada saat tulis skrip nih, mereka harus mengutak-atik sebagian, mencari perspektif tertentu supaya kehidupannya Donald Miller menjadi menarik gitu. Nah, akhirnya Donald Miller menyadari sebuah cerita untuk menjadi menarik, dia harus memenuhi kriteria ini. Sebuah story, kata Donald Miller, dia rangkum dalam kata-kata singkat, a story is a character who wants something and struggling to get it. Jadi sebuah cerita, sebuah story yang menarik itu adalah cerita tentang satu karakter yang memiliki keinginan, cita-cita, who wants something, kemudian dia bersusah payah untuk menggapainya. Itu komponen yang membuat sebuah cerita menjadi menarik. Kalau tidak ada effort, usaha, atau susah payah onak duri dalam pencapaian hasilnya itu, maka sebagai sebuah story ini tidak menarik. Ini cerita ini tidak membuat orang tergugah. Komponen cerita yang menarik harus memenuhi syarat itu. Cerita tentang karakter, punya cita-cita, keinginan, kemudian struggling to get it, bersusah payah untuk menggapainya, melewati berbagai rintangan. Setelah ngobrol banyak dengan produser film dan timnya, kemudian si Donald Miller ini akhirnya mengetahui bagaimana cara untuk menyajikan cerita yang menarik ya. Dia baru nyadar bahwa pantesan hidup saya boring. Kalau misalnya dianggap kehidupan saya ini sebagai sebuah film bioskop, saya sendiri adalah karakter utamanya, maka kehidupan saya boring karena tidak ada cita-cita yang ingin saya gapai. Terus tidak ada perjuangan saya untuk menggapai cita-cita itu. Maka kehidupan yang cuma begitu aja, itu datar-datar aja, itu tidak great story, dia bilang. Ironi banget menurut dia ya. Karena pada saat kita ke bioskop, kita pengen nonton cerita yang bagus, great story, tetapi dalam kehidupan kita sendiri kita nyadar bahwa saya ini living a boring story. Saya hidup di dalam cerita yang boring. Kenapa nggak saya buat kehidupan saya menjadi menarik gitu? Nah, pertanyaan dia adalah, terus kita harus ngapain nih kalau kita nyadar bahwa kehidupan kita ini datar, begini-gini aja, boring, membosankan. Terus gimana caranya biar kita hidup dalam great story? Gitu.
cara untuk membuat supaya kehidupanmu tidak membosankan adalah kamu rewrite your story. Kamu tulis ulang cerita hidupmu dengan cara yang pertama, kamu harus punya cita-cita, punya sesuatu yang ingin digapai. Karena sebuah cerita yang bagus itu adalah cerita tentang seorang karakter yang menginginkan sesuatu. Jadi menginginkan sesuatu itu adalah kamu harus punya cita-cita, sesuatu yang ingin digapai. Nah, si Donald Miller ini dia hidup dalam awalnya kehidupannya itu adalah dia tidak punya rekor pengasuhan yang baik lah. Dia kehilangan figur seorang ayah, dia bilang itu. Lalu dia kepikiran, kenapa nggak saya membuat sebuah yayasan yang menaungi anak-anak yatim. Nah, kemudian dia ide ini kepikiran terus, saya harus buat nih yayasan ini. Dia bilang, inilah kesempatan saya untuk menulis ulang cerita hidup saya dengan karakternya sudah ada, karakternya adalah saya harus want something, saya harus punya ide untuk berbuat sesuatu. Itu adalah dia pengen buat yayasan. Lalu kemudian dia berusaha untuk membuat yayasan itu. Pada saat dia berusaha untuk membuat yayasan itu, dia melewati berbagai macam onak dan duri, dia bilang itu. Jadi dia merasa, sekarang hidup saya jadi lebih berwarna, dia bilang gini. Nah, dia bilang pada saat kita punya ide untuk melakukan sesuatu, keinginan, kemudian kita berusaha untuk menggapai keinginan itu kita justru kan kita create problem dalam kehidupan kita kan. Kalau misalnya dia hidup begitu aja lah, kayak misalnya kehidupan hari-hari dia kerja, dia nulis, dia dapat uang, kayak gitu aja. Kehidupan dia mungkin tidak ada onak dan duri. Tetapi itu adalah kehidupan yang tidak meaningful, dia bilang, yang kurang berarti lah menurut dia. Dengan dia punya cita-cita lagi, dia punya ide, sesuatu yang pengen dia gapai, kemudian dia melewati onak duri untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan itu, memang kehidupannya menjadi tidak datar-datar saja, menjadi banyak tantangan, tetapi menjadi lebih meaningful, dia bilang, lebih punya arti. Struggling create fear, but also make life meaningful. Itu kata Donald Miller. Jadi perjuangan kita melewati segala macam onak duri dalam kehidupan kita memang menciptakan ketakutan-ketakutan, tetapi dengan itu juga kehidupan kita menjadi lebih punya arti, lebih bermakna. Tulisan Donald Miller ini sebenarnya senada dengan banyak tulisan-tulisan yang intinya kebijakan serupa ya. Kita mengejar meaning, mengejar arti hidup, ketimbang kita mengejar dalam tanda kutip kebahagiaan. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah melangkah lebih jauh, kita jadi berpikir bahwa kebahagiaan itu bukan happy dalam tanda kutip senang-senang terus, bukan begitu. Pada saat kita sudah semakin mendewasa, kebahagiaan itu kita sadari ternyata yang disebut bahagia itu adalah kalau hidup kita tuh punya arti. Hidup kita itu dia akan menjadi punya arti kalau kita sudah melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain. Kayak contohnya si Donald Miller ini, kehidupan dia menurut dia boring nih karena gini-gini aja. Lalu dia kepikiran, saya harus nolong orang nih. Dengan cara saya buat yayasan untuk membantu anak-anak yatim misalnya gitu. Pada saat dia membuat itu, memang dia tidak happy, tidak misalnya enak-enak ongkang-ongkang kaki, santai-santai tiap hari. Dia menciptakan trouble di dalam hidupnya sendiri karena harus ngumpulin dana untuk segala macam gitu. Dia menciptakan masalah dalam tanda kutip masalah dalam kehidupannya sendiri. Tetapi dengan itu kehidupannya menjadi lebih punya arti, lebih bermakna, menjadi tidak boring lagi, dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang merasa bahwa kok kehidupan gini-gini aja ya, kok kayak boring ya, kok kehidupan saya gini-gini aja. Mungkin kalau kita pandang dari sudut sebuah cerita film, kita ternyata menjalani kehidupan yang boring karena tidak memenuhi komponen cerita great story tadi. Tidak ada cerita tentang a character who wants something and struggling to get it. Mungkin sudah saatnya kita untuk menemukan targetan-targetan baru di dalam hidup, menemukan cita-cita baru, kemudian kita berusaha untuk menggapai cita-cita itu, dengan begitu hidup menjadi lebih bermakna. Dan supaya lebih dapat lagi meaningnya, sebenarnya cita-cita atau ide kita itu harus berkaitan dengan bagaimana kita berkontribusi memberi kemanfaatan bagi halayak luas gitu ya, dalam apapun bentuknya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah kebijakan, sang Nabi berkata, sebaik-baik orang itu kan orang yang memberi manfaat untuk orang lain lah, gitu kurang lebih intinya.
Baik, untuk teman-teman bisa menyimak lebih detail lagi, mungkin bisa langsung baca aja di bukunya Donald Miller. Terima kasih sudah mantengin. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.